Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton di rumah sehat ya pada pandemi ini. Semoga saling jaga diri. Insya Allah pada sesi ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana menghadapi pertanyaan true, false, not given dalam tes IELTS. Ya, bagi teman-teman yang tidak terlalu familiar, tes IELTS ini memang sangat serius digunakan untuk bisa diterima di kampus-kampus ternama, khususnya di wilayah Eropa, tapi bisa juga digunakan wilayah Amerika dan Asia. Untuk section ini banyak yang menganggapnya emang agak susah, bukan karena konteksnya atau kayak kosakatanya, wah susah untuk dipahami gitu, atau materinya mungkin agak advance gitu. Tidak, tapi seringkali ini menjebak ya, ini permainan menemukan informasi yang tepat. Karena teman-teman harus berpikir apakah informasi tersebut itu benar, salah, atau bahkan tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, pada sesi ini insya Allah saya akan menunjukkan bagaimana menemukan jawaban tersebut secara efektif, ya. Usahakan jangan sampai teman-teman yang mengambil tes IELTS atau akan mengambil tes IELTS membiasakan untuk membaca seluruh passage, ya. Jadi semua kata ini teman-teman baca satu persatu, ya, dan berusaha dipahami setiap paragraf. Tidak, itu tidak sangat tidak efektif, ya. Tes IELTS itu ingin menguji teman-teman seberapa bagus menemukan informasi gitu, apalagi dalam konteks academic reading ya. Kalau misalnya dikasih paper bisa nggak menemukan informasi yang penting secara efisien gitu dan tepat juga jawabannya. Oleh karena itu yang saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman caranya bagaimana. Sebelum kita membahas soal yang ada di sini, saya ingin menjelaskan beberapa poin. Poin pertama itu adalah bagaimana kita membedakan true, false, not given. Di sini sudah disebutkan dalam bahasa Inggris, memang cukup jelas. Kalau true ya berarti kalimatnya 100% benar, kalau false berarti ada yang berlawanan, kalau not given berarti ada informasi yang hilang. Ya, no information contradicts, agrees. Dan dari segi vocabulary, kosakata tersebut sudah cukup eksplisit definisinya, ya. Namun banyak yang masih agak susah membedakan gitu ya, kayak maksudnya agree itu 100% itu seperti apa sih? Atau misalnya berlawanan itu seperti apa sih? Atau kalau no information itu atau kayak informasi yang hilang itu, hilangnya harus seberapa gitu. Oke, untuk menjelaskan poin-poin tersebut, jadi sederhananya seperti ini, kalau misalnya benar saya bilang, ada kalimat yang bilang, "Saya terinspirasi oleh Bill Gates." Berarti 3 kata tersebut mau seperti apapun bentuknya akan disebutkan, ya. Misalnya, Bill Gates yang menginspirasi Hafiz, sama aja. Kalau misalnya false, berarti yang ada di teks yang ditemukan pasti akan melawan kalimat yang saya baru sebutkan. Jadi daripada bilang Hafiz terinspirasi oleh Bill Gates, mungkin akan bilang Hafiz terinspirasi oleh Steve Jobs. Jadi mengubah konten gitu. Ya, jadi sifat kata kuncinya masih sama. Jadi Hafiz terinspirasi terus ada nama orang, tapi nama orangnya diubah, konteksnya diubah gitu. Nah, kalau misalnya not given, ya not given, mungkin kalimat yang disebutkan akan menjadi Hafiz terinspirasi menjadi computer engineering. Tidak ada nama yang disebutkan, alias satu kata kunci missing, hilang gitu. Seringkali hanya perlu satu untuk yang hilang untuk kita bilang jawaban tersebut itu not given. Nah, untuk kita pastikan kita langsung aja ke soal. Oke, dalam soal ini pastikan kata-kata yang sangat penting esensinya itu di-highlight. Seringkali 3, kadang-kadang 2, bisa juga 4, tapi kalau 4 seringkali berlebihan gitu ya. Biasanya 2 atau 3. Oke, kita coba lihat. Oke, pertanyaan pertama, Michael Faraday was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. Oke, dalam konteks itu nama selalu masuk sebagai kata kunci. Kalau misalnya ada nama itu langsung otomatis menjadi kata kunci.
ya. Yang kedua, konten kedua itu seringkali kata action, ya, action. Kalau misalnya ada satu kata action dalam, kalimat tersebut atau verb, itu otomatis menjadi kata kunci. Kalau kata kuncinya ada 2 verb, dua-duanya, itu teman-teman harus pilih kalau misalnya sudah ada 2 kata kunci yang diidentifikasi, kata kunci yang mana yang lebih berkesan atau esensial. Ya, biasanya kata kunci hanya perlu 1. Oke, kalau misalnya dua-duanya berarti 2 kata tersebut menjadi kata kunci, berarti ada yang salah kalau misalnya sampai dapat 4. Oke, dan yang ketiga saya ingin meng-highlight the first person, karena ada kata the first person itu sangat, eksplisit gitu ya. Pokoknya kalau ada kata yang sangat spesifik itu juga jelas menjadi kata kunci. Oke, Perkins ability as a student of chemistry. Nah, sudah kita menemukan kata kunci tersebut, langsung kita loncat ke passage. Jadi jangan dulu baca teks sebelum kata kunci kita teridentifikasi. Itu sudah mutlak hukumnya. Kalau tidak melakukan seperti itu, seringkali kita buang-buang waktu. Oke, jelas yang paling mudah itu kita lihat nama Michael Faraday, jadi langsung aja cari Michael Faraday. Ini sudah ditemukan. Oke, Michael Faraday. Oke, seringkali jawaban itu akan terletak di kalimat yang sama. Jadi kita hanya perlu membaca kalimat yang mengandung kata kunci yang sudah kita identifikasi. Untuk memastikan 100% jawaban kita benar atau tidak, bisa kita baca satu kalimat sebelum dan satu kalimat sesudah untuk yakin 100%. Ya. Seringkali, ya mungkin saya bisa pede bilang 80% waktu lah, kita hanya perlu membaca satu kalimat untuk memastikan jawaban. Jadi jangan panik gitu. Ya kalau misalnya kita masih belum yakin setelah baca satu soal, perhatikan lagi baik-baik kata kuncinya. Oke. Nah, di situ kita sudah menemukan Michael Faraday. Jadi kita baca awal kalimatnya. Oke, mulai dari sini. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher, Thomas Hall, who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. Oke, kita tidak menemukan kata the first person dalam kalimat itu, tapi kita menemukan recognize. Oke, teman-teman yang tertarik dengan IELTS, ini sesuatu yang harus dan wajib ya dilatih itu kosakata, karena IELTS sangat suka bermain dengan kosakata. Mereka suka bermain dengan sinonim atau paraphrasing, alias memberikan teman-teman kata-kata yang berbeda tapi maknanya masih sama ya. Jadi recognize di sini sama dengan perceive ya. Jadi itu maknanya sama, mengakui atau saya kayak dipandangi sebagai sesuatu yang sebagai seseorang yang hebat gitu. Ya. Jadi kita menemukan 2 kata kunci nih, tidak menemukan kata kunci yang ketiga. Nah, kita lihat baik-baik lagi maknanya. Di sini ditulis the first person. Kalau kita lihat ya kalimat sebelumnya, as a student at the City of London School, Perkin became immersed in the study of chemistry. Dan kalau kita lihat ya satu paragraf ini, di sini tidak disebutkan sama sekali tahap di mana dia itu sudah menjadi murid. Jadi dia memulai menjadi murid itu diawali di paragraf ini, gitu ya. Dan di sini pun tidak menyebutkan orang lain yang pernah berhubungan dengan Henry Perkin. Semuanya mulai di sini. Alias secara tidak langsung the first person ini ya memang tidak disebutkan, tapi the first person yang muncul adalah Thomas Hall gitu. Kita tidak disebutkan nama lain gitu. Ya. Karena ini jejak awal Perkin sebagai murid. Oke. Sebagai murid dalam bidang kimia, chemistry. Ya, bukan berarti chemistry menjadi kata kunci, bukan. Cuman ini hanya untuk menjelaskan saja, ya, untuk bisa memastikan gitu. Kalau misalnya ada kata kunci yang hilang, seringkali maknanya juga tersembunyikan, gitu. Bukan berarti not given, ya, karena secara tidak langsung secara tidak langsung emang maknanya sudah kelihatan gitu. Ya, jadi the first person to recognize Perkins ability itu bukan Michael Faraday, karena Michael Faraday hanya memberikan kuliah.
ya. Tapi Thomas Hall yang merecognize, alias ini berlawanan. Jadi jawabannya adalah false, ya. Seperti itu. Untuk memastikan kita coba lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada Michael Faraday lagi. Ya, ada kata suggested. Aksi pertama, ada juga kata enroll. Oke. Nah, ada Royal College of Chemistry. Nah, kalau misalnya saya ingin ya mungkin licik sedikit ya, saya ingin menjadikan ini satu kata kunci gitu. Walaupun ini sebetulnya kalimat gitu, enroll in the Royal College of Chemistry. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan maknanya baik-baik, kalau kita hapus ini dan fokus ke Royal College of Chemistry aja, itu sebenarnya makna enroll sudah ada ya, karena yang namanya kuliah ya pasti kita daftar gitu. Enroll kan daftar. Jadi kalau misalnya secara efisien, inilah 3 kata kunci dalam kalimat ini. Oke, lagi-lagi ada Michael Faraday, jadi kita langsung ini lanjut ke kalimat tadi ya. Tapi kita karena sudah baca kalimat ini, jadi kita udah yakin tidak ada kata kuncinya sama sekali kecuali Michael Faraday. Ya. Alias apa yang harus kita lakukan? Lanjut ke kalimat setelahnya. Ya, seperti saya bilang, untuk memastikan 100% baca kalimat sebelum dan baca satu kalimat sesudah. Kita baca, those speeches fired the young chemist's enthusiasm further, and he later went on to attend the Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853. Kita ada Royal College Chemistry. Ada juga kata enroll, ya. Makanya saya bilang ini disatuin gitu ya. Oke, nah kata suggested yang tidak ada. Oke, kata suggested yang tidak ada. Nah, pertanyaannya apakah Michael Faraday dan suggested ini ada hubungannya sama sekali nggak dalam teks yang kita baru baca gitu. Kalau misalnya perhatikan baik-baik ya, Michael Faraday itu putus kaitannya dari kalimat setelah itu. Ya, Michael Faraday tidak ada kaitannya sama sekali dengan kalimat setelahnya, gitu. Ya, bukan berarti bertolak belakangan, bukan berarti berlawanan. Jadi disinilah banyak teman-teman mungkin sering ketipu gitu. Oh, Michael Faraday tidak ada hubungannya dengan Perkins karir gitu. Jadi Perkins tidak direkomendasikan oleh Michael Faraday untuk masuk ke Royal College of Chemistry. Enggak seperti demikian ya. Kenapa? Karena di sini kata suggested sama sekali tidak ada, missing. Ya, ingat, kata not given, there is no information on this. Kita tidak tahu siapa yang merekomendasikan Perkin untuk pergi ke Royal College of Chemistry. Ya, silakan aja, walaupun tidak ada kaitannya, tapi apakah kita tahu gitu, Michael Faraday itu tidak merekomendasikan Perkin atau orang lain yang merekomendasikan Perkin untuk pergi ke Royal College of Chemistry? Tidak, ya. Jadi ada informasi yang hilang. Oke, alias jawaban kedua adalah not given. Oke. Nah, untuk kita ini pastikan untuk ketiga kalinya, kita lihat soal selanjutnya. Oke, Perkin employed August Wilhelm Hoffman as his assistant. Oke, ini 2 kata kunci, employed August Wilhelm Hoffman. Lagi-lagi langsung saja ke namanya. Kita lihat, oke ini August Wilhelm Hoffman. Oke, jadi baca langsung kalimatnya. At the time of Perkins' enrollment, the college was headed by the Norwegian August Perkins Scientific. Oke, karena di kalimat ini tidak ada lagi kata kunci yang ditemukan, jadi kita langsung ke kalimat selanjutnya. Perkins Scientific gifts soon caught Hoffman's attention, and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant. Jadi Perkin yang menjadi asistennya bukan August Wilhelm Hoffman. Ya, itu jelas berlawanan, jadi ini false. Ya, seperti itulah teman-teman untuk bisa menjawab
pertanyaan true, false, not given. Jangan sampai teman-teman baca setiap kata gitu. Bahkan paragraf pertama itu tidak harus dibaca, hanya perlu dilihat aja sekilas dan sisanya hanya menemukan kata kunci saja dan mengikuti jejaknya gitu. Ya, kalau misalnya ini karena mungkin ini masih kelihatan berurutan, coba kita pastikan terakhir kali, soal terakhir ya, Perkin was inspired ya by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur. Langsung kita ke Louis Pasteur. Nih, langsung kelihatan. Ya, kalau misalnya kita loncat ke soal yang paling terakhir di sini, ya lihat kita tidak harus membaca dari sini sampai sini, gitu. Langsung kita baca saja kalimat yang mengandung namanya, and proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur, word chance favors only the prepared mind. Perkins saw the potential of his unexpected find. Oke, nah dalam konteks ini ada discovery, unexpected find. Tapi ini discoveries-nya bukan Louis Pasteur, tapi Perkins. Ya, alias ini bukan kata kunci yang kita cari. Jadi selain Louis Pasteur, kita tidak melihat kata kunci lain alias harus baca kalimat sebelumnya. Satu kalimat sebelumnya berarti mulai dari sini, incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline. At various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution and providing the truth of the famous scientist. Jadi tidak ada kata inspired juga sama sekali. Ya, tapi dalam konteks ini sama seperti yang kita baca tentang Michael Faraday suggested Perkins should enroll in the Royal College of Chemistry. Di sini tidak ada informasi tentang inspiring atau discovery of Louis Pasteur. Jadi ada informasi yang tidak disebutkan, alias pertanyaan terakhir udah jelas, jawabannya adalah not given. Oke, karena kata kuncinya 2 tidak ada gitu. Kita tidak bisa memastikan sama sekali, jadi not given. Oke, ya itulah bagaimana kita menentukan true, false, not given dalam section reading IELTS ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada request untuk mengcover soal apapun, IELTS, TOEFL, insya Allah saya siap untuk mengcover. Silakan saja tulis di bagian komen di bawah dan saya akan lanjut pada sesi selanjutnya. Untuk more tips and tricks, silakan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.